Hello. Kali ini aku mau bawain alur cerita nostalgia lagi nih dari film yang berjudul And Bully. Nah, buat kalian-kalian nih yang suka iseng sama keberadaan sarang semut, bisa nih nonton film satu ini, di mana ada seorang bocah yang iseng menghancurkan sarang semut, yang pada akhirnya dia mendapatkan ganjaran nih dari perbuatannya itu. So, yang penasaran langsung aja nih. Film ini diawali oleh para semut pekerja yang sedang bergotong royong mengangkat pasokan makanan ke dalam sarang. Zop, yang merupakan seorang wizard dalam koloni semut itu, sedang mencari bahan yang akan ia pakai ini untuk penelitiannya. Traktil! At last, the final ingredients. Kemudian ada seorang anak bernama Lucas, atau ibunya sering memanggilnya Peanut. Lucas sedang dibully nih oleh teman-temannya. Setelah teman-temannya pergi, Lucas melihat sarang semut. Ia pun menyirami sarang tersebut dengan pistol air dan ingin mengganggu mereka. Semut-semut itu pun berhamburan kemana-mana, pergi untuk menyelamatkan diri mereka. Powers. Oh! Peanut, it's time to come inside. Di situ, Zop dan kekasihnya Hova dan teman kecilnya Spindle sedang berbincang tentang eksperimen yang dibuat oleh Zop. Di tengah perbincangan itu, mereka kedatangan tamu nih, yaitu Kepala Dewan. Kepala Dewan meminta pada Zop untuk segera memikirkan solusi nih dari permasalahan mereka. Now desperately low back, we must stop the destroyers. Just talk with the humans. A war with the wizard. Lucas dan juga Tiffany pun ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya yang sedang liburan. Mereka berdua diperintahkan untuk menjaga nenek mereka nih yang bernama Momo. Lucas yang melihat sarang semut itu kembali menyirami sarang semut itu dengan air. Zuka yang sedang bangga karena berhasil menyelesaikan penelitiannya terkejut karena sarang semut mereka dipenuhi oleh air. Quickly! Hello. Yeah. Kemudian Lucas kedatangan seorang tamu, yaitu Stan Bales, seorang pembasmi serangga. Lucas menandatangani sebuah kontrak sewa dengan Bales. Kepala Dewan mengatakan mereka sudah kalah dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan Destroyer atau Lucas. Di situ Zop mengatakan nih kepada Kepala Dewan bahwa ramuannya sudah selesai dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Bangun dari tidur malamnya, Lucas pun merasa bingung. Ia merasa ada sesuatu yang aneh nih. Dan benar aja, Lucas seketika menjadi kecil seukuran semut. Di situ Lucas pun dibawa oleh koloni semut itu ke sarang mereka. Lucas kemudian diadili dalam persidangan para semut oleh Kepala Dewan dan juga Ratu. Sudah, let's join the savages. This human should destroy this human and become an ant. What? Hova pun bersedia mengajarkan Lucas untuk hidup sebagai semut. Latihan pertama Lucas sebagai semut ialah bekerja sama dengan timnya untuk mengambil sebuah batu dan membawanya ke sarang. Yeah. Oh, I don't need your help. Let go. Let go. Mouse, we just got. Get it. Tim Lucas pun kalah nih karena keegoisan Lucas dan teman setimnya pun pergi meninggalkannya. Di situ Hava pun berusaha menasihati dan membujuk Lucas. Namun di tengah itu mereka kedatangan tamu tidak diundang dari hewan lain, yaitu lebah. Koloni lebah datang dan menyerang koloni semut. Para semut pun berusaha melawan balik nih para lebah itu. Please, I was just following up. Not you.
Di saat Hova dihadang oleh lebah, Zog datang dan menyuruh Lukas untuk membantu Hova. Namun Lukas pergi meninggalkan Hova dan menyelamatkan dirinya sendiri. Saat sendirian, Lukas didatangi oleh salah satu koloni lebah itu. Dan salah satu lebah itu menyengat petasan dan tersangkut di petasan yang menyala itu. Hey, stop! Para lebah pun kembali nih sesaat setelah mendengar suara petasan dan menjatuhkan Hova. Koloni semut pun berterima kasih pada Lukas karena sudah mengusir koloni lebah itu. Namun Zog tidak menyukainya karena menurutnya Lukas melakukannya untuk dirinya sendiri. Makan malam pun tiba nih, Lukas disuguhkan makanan berbentuk gel hijau. Dan saat mencobanya, ia menyukai makanan itu. Namun saat mengetahui dari mana makanan itu berasal, ia pun merasa mual. Setelah diberi obat oleh Hova, Lukas pun dibawa ke dalam ruangan zaman atau yang biasa disebut museum. Di dalamnya menceritakan sejarah para koloni semut. Tepat di sebelah gambar sang ibu semut terdapat gambar sosok jahat nih yang dikenal oleh kolonis sebagai penghembus asap. Lukas segera menyadari penghembus asap yang dimaksud ialah si pembasmi serangga. Ia pun ingin membatalkan kontrak dengannya nih. Lukas dan yang lainnya pun memasuki rumahnya. Dan Lukas mengenalkan kepada mereka beberapa benda di rumahnya. Jawa, Danho, and surfboards, and I caught a... It's just, well... Singkat cerita, sampailah mereka di dapur Lukas dan mereka mengambil beberapa jelly bean. Lukas pun segera menghubungi nomor telepon pembasmi serangga. Namun yang dihubungi bukanlah pembasmi serangga, tetapi ia masih tidak tahu kalau yang ia hubungi salah alamat. I need to cancel my order. Don't wanna order. No extra Yes! No extra. Setelah itu telepon kembali berdering dan datanglah Tiffany nih untuk mengangkat telepon dan itu adalah ibunya. Tiffany yang melihat ada semut di dapur pun mengusir para semut itu. Namun dicegah oleh sang nenek karena sang nenek mengetahui jika ada Lukas di salah satu koloni itu. No. You want come back from me instead. Malam harinya Zog sendirian berdiri di atas sarangnya. Ia putus asa nih mencari Hova. Namun datanglah Hova dan Lukas dan teman-temannya dan bertemu dengan Zog. Di situ Zog pun mengusir Lukas dan mengatakan ia tidak akan memberikan ramuan penawarnya pada Lukas. Sebab Zog meyakini Lukas masih menjadi ancaman terbesar bagi koloni semut. Zog, what have you done? Me? What are I? As to food, he was trying to protect it. Di situ, Hova, Fugars, Krela, dan juga Spindle pun mencari Lukas. Lukas yang sedang sendirian pun mendengar sesuatu yang aneh. Dan muncullah seekor katak menyerangnya. Hey, Lucas! Mereka bersama-sama berlari ke arah botol kaleng soda. Namun Lukas tidak berhasil menaiki kaleng itu dan berhasil tertangkap oleh katak. Hova. Di situ pun Lukas tertangkap di dalam perut katak bersama binatang lain. Zog menolong Lukas nih dengan bergabung bersamanya di dalam perut katak itu. Fuck! How'd you get eaten, Zog? A wizard? Mereka akhirnya berhasil keluar dari perut katak itu dan kembali bersama ke sarang. Zog pun menghabiskan malam bersama dengan Lukas. Mereka berbagi pikiran bersama. Pagi harinya mereka kedatangan pembasmi serangga. Para semut menyambut kedatangan pembasmi serangga itu sebab mereka pikir itu adalah ibu semut yang mendatangi mereka. Karena terdapat patung semut besar di atas mobil si pembasmi serangga. Lukas pun memberitahu betapa kejamnya si pembasmi serangga itu. Foggers! For bomb! The potion! That's it! Mereka pun bersatu nih, bersama-sama mengusir pembasmi serangga itu dengan idenya Lukas. Di situ Lukas dan juga Zog datang ke sarang lebah untuk menawarkan kerjasama nih. Kedatangan mereka awalnya disambut tidak baik, namun saat ada satu lebah yang datang dan menyampaikan pesan bahwa pembasmi serangga telah datang untuk membawa kematian bagi mereka. Mereka pun akhirnya sepakat bekerja sama dengan kawanan lebah untuk melawan pembasmi serangga. Let's fly!
Di situ Krella menembakkan cairan ke kuping si pembasmi serangga, namun tidak berhasil nih sebab si pembasmi serangga menggunakan headphone di telinganya. Come on, hey! Bye-bye. He's real. Di situ Lukas terjatuh dari lebahnya dan ia mendarat tepat di rambut si pembasmi dan bertemu dengan para kutu. Hova datang dan membantu Lukas. Mereka terjatuh ke tanah bersama dengan lebahnya Hova. Saat pembasmi sudah semakin dekat, Lukas pun bimbang nih apa yang harus ia lakukan. Menolong Hova atau meninggalkannya sendiri. Lukas pun memilih menolong Hova dan lebahnya. That's not the way it's on. Sudah banyak lebah dan semut yang tumbang nih. Namun salah satu serangga yang tadi bersama dengan Lukas dan juga Zog di dalam perut katak. Mereka masuk ke dalam pakaian si pembasmi dan menyengat si pembasmi. Di situ Lukas, Zog dan juga Hova beserta lebahnya pun siap nih untuk menyengat si pembasmi. Mereka pun akhirnya berhasil mengusir si pembasmi. Lukas mendapatkan sambutan yang meriah dari koloni semut karena berhasil mengusir si pembasmi. Mereka pun meminta Lukas untuk jangan melupakan mereka saat Lukas nanti sudah kembali seperti semula. Lukas pun minum ramuan dari Zog dan kembali seperti semula nih. Oh, wow. Kedua orang tua Lukas pun kembali dari liburan mereka. Lukas kedatangan teman-teman yang membulinya. Namun kini Lukas memiliki keberanian untuk melawan kembali teman-temannya. Zog dan juga Hova melihat Lukas dari tanah dan melambaikan tangan padanya. Lukas pun tidak lupa pada janjinya. Ia memberikan jelly bean pada koloni semut itu. Dan koloni semut senang karena mendapatkan pasokan makanan lagi. Nah itu tadi alur cerita dari film And Bully.